Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mawida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mind map saya yang berjudul asma. Di mana asma sendiri merupakan gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang memunculkan gejala episodik berulang berupa sesak napas, dada terasa berat, mengih, dan muncul terutama malam atau siang hari. Kemudian untuk etiologi sendiri, yang pertama itu dari kegiatan fisik, yang kedua kontak dengan alergen, biasanya itu alergennya bisa dari rambut, kulit, sayap hewan, kemudian bisa dari debu rumah, tunggak debu rumah, kemudian bisa juga karena hewan seperti lipas, kecoa, kemudian dapat memicu terjadinya alergi bagi penderita asma. Kemudian bisa dari karena tumbuhan, biasanya itu tepung sari dan ilalang serta jamur juga bertindak sebagai alergen. Kemudian yang ketiga ada akibat terjadinya infeksi virus. Yang keempat itu penyebab lainnya itu bisa karena obat-obatan, contohnya itu aspirin, beta blockers, kemudian sulfite atau buah kering wine. Kemudian bisa disebabkan oleh gastroesophageal reflux disease. Kemudian ada bahan kimia dan debu di tempat kerja sendiri. Kemudian yang terakhir adalah infeksi. Faktor resiko dari asma sendiri, yang pertama itu ada genetik, di mana lebih dari 100 jenis gen dan banyak polimorfisme yang telah terbukti berhubungan adanya memunculkan asma. Kemudian yang kedua lingkungan, biasanya itu terjadi pada anak-anak, biasa disebabkan oleh alergen, asap rokok, infeksi pernafasan, dan polusi udara. Kemudian yang ketiga itu ada alergen, di mana itu alergen dalam ruangan biasanya tunggak debu, jamur, dan bulu binatang. Untuk luar ruangan sendiri ada serbu jari dan jamur. Kemudian yang keempat itu ada asap rokok, di mana asap rokok ini sangat rentan pada masa prenatal dan postnatal yang meningkatkan resiko anak menjadi asma dan meningkatkan keparahan asma sendiri. Kemudian yang kelima ada obesitas, di mana obesitas ini menyebabkan peningkatan leptin TNF-alpha dan interleukin 6 yang mengarahkan aksi non-eosinofil proinflamasi. Selain itu kurangnya aktivitas fisik pada orang tersebut. Kemudian yang keenam ada vitamin D, di mana vitamin D ini dia terlibat dalam proses perkembangan dan pematangan paruh janin. Kadar 25 OH vitamin D dari darah tali pusar berkorelasi terbalik dengan resiko infeksi pernapasan dan mengih di masa kanak-kanak. Yang terakhir ada infeksi, di mana infeksi ini biasanya pada bayi sangat berisiko infeksi pernapasan karena dapat menyebabkan mengih yang pada saat tertentu dapat berkembang menjadi asma. Manifestasi klinis yang sering muncul itu biasanya hipoventilasi, dyspnea, wheezing, pusing-pusing, sakit kepala, peningkatan nafas pendek, kecemasan, diaporesis, dan kelelahan. Nah, kemudian sesak nafas parah ini dengan ekspirasi memanjang disertai dengan wheezing. Kemudian gejala utama yang sering muncul itu dyspnea, batuk, mengih. Dan untuk klasifikasi dari asma sendiri, yang pertama itu ada asma alergenikat atau estrinsik, di mana dia ini merupakan asma yang terpapar oleh alergen seperti debu, bulu, makanan, dan sebagainya. Biasanya ini sering terjadi pada anak-anak. Kemudian yang kedua ada asma idiopatik atau non alergenik atau intrinsik, di mana itu biasa penyebabnya itu dari faktor polusi, infeksi saluran pernapasan atas, aktivitas, dan emosi. Biasanya ini terjadi pada saat dewasa atau sekitar usia 35 tahun. Kemudian yang terakhir ada asma campuran, di mana ini gabungan dari dua jenis utama yang telah disebutkan sebelumnya, dan asma ini paling umum terjadi. Pemeriksaan fisik biasanya terdapat cyanosis atau distres pernafasan, pada kulit terdapat dermatitis atopik, eksim, atau kondisi alergi lainnya. Pada THT biasanya dijumpai polip nasal, sekresi nasal yang berlebihan, edema mukosa, dan terjadi rinitis alergi. Kemudian ada pada toraks, biasanya itu hiperekspansi dada dan penggunaan otot bantu pernafasan dan bahu yang agak membungkuk. Kemudian ada pada jantung, biasanya itu pasiennya itu takikardi dan pulsus paradoxus. Kemudian ada pada paru, biasanya itu mengih pada auskultasi, biasanya pada saat ekspirasi paksa. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan, yang pertama itu ada VP1, biasa itu nilainya di bawah 70%. Kemudian yang kedua ada skin prick test. Yang ketiga pemeriksaan pernafasan dengan peak flow meter setiap hari selama 1-2 minggu. Kemudian ada uji fungsi pernafasan pada saat beraktivitas fisik. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan ronsen torak, biasanya itu dijumpai hiperinflasi. Untuk tata laksananya itu terbagi 3, ada controller, reliever, dan add-on. Dimana untuk controller sendiri itu tujuannya itu
sebagai antiinflamasi, mengurangi gejala dan risiko exacerbasi atau morbid atau mortalitas. Contoh obatnya itu ada ICS formoterol, ICS LABA, ICS Eltera. Kemudian untuk reliever sendiri, dia itu berfungsi sebagai pada saat terjadi serangan asma untuk meredakan gejala tersebut. Contohnya itu ada SABA sama ICS formoterol. Kemudian yang terakhir ada add-on, di mana dia itu terjadi biasanya itu pada asma yang berat, dia itu untuk mengendalikan faktor risiko lainnya. Nah, contoh obatnya itu adalah anti IgE, contohnya itu omalizumab, kemudian anti IL-5, mepolizumab, dan yang lain-lain. Untuk komplikasi dari asma sendiri, yang pertama itu ada pneumotoraks, gagal napas, henti jantung, dan hipoksemia. Untuk prognosis asma sendiri, apabila tidak terkontrol akan mengancam jiwa manusia dan menyebabkan kematian. Namun asma yang terkontrol itu dia umumnya prognosisnya itu baik. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.